Ya Sobat SW, kita sudah berada di bagian terakhir perbincangan kita dengan Ibu Dewi mengenai tantangan pemilu serentak 2024. Kita mau tes dulu ini semangatnya kru ini. Coba tepuk tangan dulu. Bu, ini pertama kali ke Samarinda, Bu? Iya, benar. Aduh, tadi saya dengar Ibu sudah makan soto Banjar. Benar. Apa rasanya, Bu? Pas kuliah harusnya sering makan soto Makassar tuh. Enakan mana, Bu? Bumbu kacang atau bumbu kaldu? Salah, saya justru kuliah paling sering makan soto Banjar. Oh iya? Oh, di Makassar banyak soto Banjar juga ya? Di kota kelahiran saya di Palu. Oh, di Palu. Iya. Ekspansinya sampai Banyak- sana banyak juga, guys. orang Soto aja. Banjar. Kira sampai di Samarinda aja. Ternyata Banjar mendunia, lebay. Bu, sudah berapa hari di sini, Bu? Baru semalam. Bersemalam. Sudah ada yang ngasih tahu kalau sudah minum air mahakam bakal kembali nggak, Bu? Minum apa? Minum air mahakam. Itu urban legend. Sudah ada yang ngasih tahu belum? Belum, Nah, belum, ini. belum. Ibu harus Nanti tahu. ibu pasti kembali nanti. Nanti ibu Pasti bakal kembali. kembali ke sini. Oh, begitu. Ya, Bu. Kita lanjut, Bu. Ada kasus yang maksudnya sudah diketahui ditetapkan itu sebagai kasus. Maksudnya antara tingkat pelanggaran dan pembuktiannya apakah sebanding, Bu, sudah sampai pemilu terakhir kemarin? Ya, memang kalau kita melihat data-data penanganan pelanggaran yang ada di Bawaslu, ya, itu data yang terhimpun dari provinsi, kabupaten, kota, ya. Angka registrasi dengan angka putusan itu memang jauh, mungkin nggak sampai 10%-nya lah, Nggak ya. sampai. Jadi karena ini kalau pelanggaran tindak pidana pemilihan, ya, saya kasih contoh. Karena penanganan pelanggaran di Bawaslu itu terutama tindak pidana pemilihan itu kan menjadi kewenangan Bawaslu, tetapi bersama dengan polisi dan jaksa, ya. Ya. Gakumdu ya berarti ya? Gakumdu, di sentra Gakumdu. Nah, beberapa laporan ataupun temuan yang diproses di sentra Gakumdu itu ternyata tidak semua bisa berlanjut pada proses penyidikan, ya, penuntutan, apalagi sampai pada Persidangan. proses persidangan. Oke. Nah, disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, memang laporan itu atau temuan itu tidak memenuhi unsur pelanggaran. Unsur itu kan dia harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam undang-undang. Misalnya apa, unsurnya, ya. Secara Misalnya sederhana, Bu, yang bisa setiap dipahami orang, masyarakat. unsur setiap orang kan, setiap orang berarti siapa saja yang melakukannya. Nah, ini berbeda pengaturannya dengan politik uang di Undang-Undang Pemilu. Nah, kalau di Undang-Undang Pemilu subjeknya ditentukan secara tegas hanya 3. Siapa Jadi peserta kampanye, kemudian tim kampanye dan partai politik. Nah, itu ya, peserta pemilu. Itu tim ses sudah termasuk ya? Iya, tim kampanye. Tim kampanye. Oh, iya. Tim kampanye itu yang terdaftar di KPU. Nah, di luar dari 3 unsur ini, itu kalau melakukan politik uang berarti tidak memenuhi unsur yang disebutkan dalam undang-undang. Itu yang gaswat. Nah, ini yang menurut kami sebenarnya yang harus mengalami perubahan. Betul. Mengikuti pengaturan yang ada di dalam undang-undang pemilihan. Karena kan sekarang Karena biasa pemilihan suka itu ada setiap orang. relawan-relawan tuh, namanya. Betul. Nah, di pemilu kami menemukan banyak kasus seperti itu. Dan itu tidak bisa Iya. diproses ya? Kemudian memberikan atau menjanjikan uang atau barang. Nah, menjanjikan ini yang sering biasa juga di pembahasan di sentra Gakumdu. Ini kan multitafsir. Menjanjikan itu seperti apa definisinya? Nah, jadi kalau masuk di dalam bagian dari program, visi misi program, itu berarti kan bukan janji, tapi itu bagian dari yang akan dilaksanakan nanti pada saat terpilih. Nah, tapi kalau tidak termasuk dalam visi misi dan program, Janji maka proyek, itu menjadi gitu-gitu. janji. Misalnya Dikasih janji uang. pendidikan gratis, Oh. kesehatan gratis. Nanti kalau saya terpilih, saya janji nanti saya akan naikkan umroh. Nah, itu janji. Tapi kalau Nah, itu naikkan semua- umroh satu kabupaten di janji Iya. politik boleh dong? Itu masuk janji. Jadi masuk unsur memberikan atau menjanjikan. Jadi bukan hanya memberikan, tapi juga menjanjikan uang untuk mempengaruhi pemilih. Nah, untuk mempengaruhi pemilih ini sering didefinisikan bahwa itu adalah perbuatan material
karena mempengaruhi itu kan nanti diketahui kalau saat memilih. Nah, dia memilih siapa, dia terpengaruh atau tidak. Nah, ini seringkali juga kemudian berbeda persepsi antara polisi, jaksa dan Bawaslu. Bahkan di Gakumdu sendiri juga ada perbedaan ya di sentral Iya. Gakumdu itu ya. Nah, ini tapi mengatasi hal tersebut, kami kemudian berkumpul, berkoordinasi nih, membuat satu rujukan standar operasional kita untuk bekerja dan membedah norma-norma undang-undang untuk satu pendapat bahwa yang penting sudah memberikan, maka itu sudah diartikan sebagai politik uang. Tidak nanti menunggu hari H dia terpengaruh tidak. Kalau menunggu kan bisa daluarsa. Betul. Gitu. Karena waktu penanganan pelanggaran kita itu berbatas waktu. Jadi hanya ada waktu 5 hari di Bawaslu, hari kalender untuk pemilihan, dan 14 hari di Bawaslu untuk pemilu. Nah, ini waktunya berbeda. Nah, karena serentak, kami sebenarnya mengusulkan nggak boleh beda dong hari penanganannya, kan serentak. Tetap sama berarti. Harus sama, mengikuti Oke. pengaturan di Undang-Undang 7. Nah, ini yang tidak mengalami perubahan. Menurut kami ini akan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Waktu 14 hari mengumpulkan bukti itu kan lebih panjang. Benar. Nah, daripada waktu 5 hari yang hari kalender. Bisa jadi peristiwanya sama, politik uang, tapi karena waktunya berbeda, di pemilu bisa kami buktikan, di pemilihan tidak bisa dibuktikan. Nah, karena harinya berbeda. Sudah ada usulan itu untuk kami sudah mengusulkan untuk dilakukan revisi terbatas tentang ini. Tapi ini juga belum. Sejauh mana sudah progresnya? dengan Komisi 2 gimana? Kan sudah ada keputusan, nggak ada kan ada perubahan. Waduh. Udah jahat. Jadi jalan keluarnya sebenarnya ya kita kan sebenarnya tidak tergantung pada aturan hukum ya, tapi bagaimana moralitas kita, peserta, pemilih, penyelenggara. Karena aturan seburuk apapun, tapi kalau integritas 3 unsur yang menentukan kualitas pemilu ini baik, penyelenggara, peserta, pemilih, maka aturan ini juga tidak akan dilanggar. Nah, tapi kan kondisi kita sekarang sebaliknya. Kebalik ya. Justru mencari celah bagaimana aturan itu bisa dilanggar. Nah, ini yang harus terus disosialisasikan. Artinya seperti itu ya. Betul. Artinya seberapa yakin sih Ibu kemudian sih mungkin lebih tepat ke Bawaslu nih. Seberapa yakin sih Bawaslu dengan kemampuan aturan kita sekarang ini, Bu? Kalau misalnya ini dikalkulasikan lewat angka antara 0 sampai 100, kira-kira seberapa yakin gitu? Saya bisa jadi angka keyakinan saya 100% kalau masyarakat berubah cara berpikir mereka terhadap pemilu. Kalau ya. Iya. Makanya ya tapi kan kita manusia biasa nggak bisa Sempurna optimis gitu ya. boleh, tapi kan Realistis. mencapai harapan itu juga ya kita harus realistis lah ya. Jadi makanya kenapa sekarang kami menggalakkan yang namanya sekolah kader pengawas partisipatif. Kemudian kami menggalakkan kerjasama dengan berbagai lembaga. Kami kerjasama dengan tokoh lintas agama karena persoalan pemilu ini persoalan kita semua, Benar. masalah kita semua. Nah, itu yang harus menjadi itu yang menjadi langkah-langkah konkret kami menghadapi pemilu 2024. Kami sudah tahu dan partai politik juga sudah sangat tahu di mana celah undang-undang ini. Celahnya udah ditahu ya di mana, dan beberapa pelanggaran yang kemarin terjadi di 2019-2020 kemungkinan juga akan terjadi lagi ya? Dan bahkan mungkin tantangannya akan menjadi lebih berat karena kita bekerja di waktu yang sama. Nah, sehingga sekali lagi kunci keberhasilannya itu adalah kepada pemilih. Tadi Revolusi mental. kita berharap partai politik ya, tapi kan tadi teman-teman katakan aduh gimana gitu ya. Ya, sekarang ya pemilih harus dicerdaskan Ibu, lewat berbagai ini cara. Mungkin sudah hampir 10 tahun yang lalu atau saya masih kecil itu, Bu. Iya. Nggak, maksudnya saat itu sedang pemilu, Bawaslu daerah saya bilang, ayo kalau ada pelanggaran sampaikan. Pada akhirnya saya sempat melaporkan karena kebetulan saya kenal dengan petugas Bawaslu-nya.
bahwa di masa tenang ada masih spanduk-spanduk yang bertebaran tidak dicabutin segala Iya. macam. Ketika saya laporkan ternyata ada ini masalah kewenangan lagi. Iya, betul. Ada penindakan ternyata Bawaslu tidak sampai ke situ. Maksudnya itu mungkin itu yang buat saya waktu itu agak pesimis ya untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran pemilu. Ya, Soal- baik case saya lihat ya, karena memang koordinasi 3 institusi ya, pemerintah daerah, Bawaslu dan KPU di masing-masing tempat tidak sama ya. Ya, Ada betul, yang fungsi koordinasinya baik, Iya. berjalan lancar, ada yang saling menjaga ego masing-masing ya. Dan juga faktor kedua yang mempengaruhi itu biasanya soal anggaran, kemudian Gitu. ketersediaan sarana prasarana. Tepat sekali. Iya, jadi Di situ dulu masalahnya. kami selalu mendorong teman-teman untuk memaksimalkan yang fungsi koordinasi. Bawaslu ini memang tidak punya kewenangan eksekusi soal APK. Ya. Jadi yang punya kewenangan untuk mengeksekusi itu adalah Pemerintah, ya? pemerintah daerah yang punya wilayah, tapi berdasarkan koordinasi dengan KPU. Jadi pelanggaran administrasi ini di luar pidana ya, karena ada beberapa pelanggaran APK itu yang masuk di ranah tindak pidana. Tapi yang bersifat administrasi, kami rekomendasi kepada KPU. KPU nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Dan yang banyak kami lakukan sebenarnya adalah terjun eksekusi lapangan. Ya, jadi di minggu tenang, di hari tenang 3 hari, eksekusi lapangan itu pemerintah daerah, kemudian Bawaslu, KPU dan kepolisian turun bersama-sama, kemudian melakukan pembersihan. Tapi kadang-kadang Iya. cakupannya memang tergantung anggaran lagi sih. Iya, jadi itu yang paling penting sebenarnya di pembahasan anggaran, dan kami selalu mendorong untuk jangan melupakan ya anggaran untuk diletakkan kepada ya entah itu Kesbangpol Untuk penindakan itu ya? untuk pembersihan APK. Intinya NPHD jangan dilupakan. Hmm. NPHD. Bu, itu boleh nggak ya alat peraga kampanye itu dibersihkan saat masa tenang oleh pemerintahan terkecil, RT atau lurah? Saya kira kalau bekerja sama dengan pemerintah daerah atas perintah dari nggak boleh bertindak sendiri ya, Nah, itu takutnya betul. nanti menjadi tindak pidana merusak alat peraga. Fungsi koordinasi yang paling penting. Oke, Karena oke. begini, tingkat RT RW ini seringkali dicurigai tanda kutip Iya, ya, iya, iya. curigai tanda kutip keberpihakan Betul. kepada calon-calon Calon tertentu, Ya, itu sehingga tidak bisa tindakan itu nanti bisa dinilai keberpihakan. Nah, jadi sebaiknya dihindari, dan kerjasama kita dengan instansi pemerintah daerah yang memang diberi tugas untuk itu. Ini seandainya kan ada misalkan kelurahan yang pengen bersih nih dari pelanggaran kampanye, pelanggaran pemilu, entah itu politik uang atau APK, mereka pengen melakukan penindakan di wilayahnya, itu mereka harus mendapat Berkoordinasi. izin dari siapa, Iya. Bu? Jadi misalnya pemerintah kelurahan melihat ada pemasangan APK yang tidak sesuai dengan Perda, Betul. ya disampaikan kepada Bawaslu. Nanti Bawaslu akan menyurati partai politik atau calon yang bersangkutan untuk dibersihkan, untuk dicabut ya, tidak dipasang di tempat tersebut. Kalau belum dieksekusi? Kalau belum dieksekusi, nanti Bawaslu menjadikan itu temuan pelanggaran, disampaikan kepada KPU, nanti kemudian Bawaslu, KPU dan pemerintahan kelurahan berkoordinasi untuk membersihkan secara bersama-sama. Berarti kuncinya di koordinasi, Bu. Iya. Ini bicara kemungkinan terburuk. Kalau dengan dua cara itu masih belum juga beres, Insya Allah sih beres kalau sudah berkoordinasi dengan 3 institusi ini, karena kalau sudah dilakukan Bawaslu, sudah koordinasi dengan KPU, dan apalagi pemerintahnya memang mau ya, artinya ini inisiatif yang selama ini biasa yang memperlambat itu karena pemerintah daerahnya yang tidak mau ikut Membantu gitu ya? membantu membersihkan karena faktor yang lain yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau ini memang ada dorongan untuk kemudian melegalkan tindakan itu dan memang itu sesuai dengan aturan, maka saya kira akan lebih cepat dan lebih mudah. Yang penting yakin. Ya Bu, tadi kita sudah bicara 3 segmen, tadi mengenai teknis pemilu serentak, tantangan-tantangan yang dihadapi Bawaslu, dan ternyata memang pemilu serentak ini Banyak tidak tantangan. menghemat, tidak malah mengurangi anggaran. Nah,
untuk closing statement dari Ibu Dewi, apa solusi yang bisa ditawarkan Bawaslu untuk mencegah pelanggaran berulang di Pilkada serentak 2024? Ya, kami sih optimis ya, kalau ada dukungan dari penegak hukum, ya. Kan kalau kita lihat penegakan hukum ini ya, faktor penentunya banyak ya. Pertama dari aspek aturan. Nah, aturan kita memang di undang-undang maupun di undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan ada beberapa masalah yang harusnya diperbaiki. Tapi karena sudah menjadi keputusan tidak dilakukan revisi, tentu kita akan berpemilu dengan undang-undang yang sama. Kami sudah mengetahui di mana celahnya nih yang berpotensi untuk kemudian menimbulkan pelanggaran yang sama. Nah, ini tentu akan kami lakukan berbagai cara untuk mengantisipasi ya. Kemudian mengantisipasinya lewat regulasi kami nanti ada di peraturan Bawaslu yang nanti akan kami lakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, faktor penegak hukum, polisi, jaksa, Bawaslu. Dan polisi, jaksa, dan Bawaslu tentu kami akan fungsikan fungsi koordinasi dan kami akan memperbaiki kembali peraturan bersama kami agar dia lebih implementatif, menyesuaikan dengan kebutuhan pemilu serentak. Dan kami juga sekarang sedang berkoordinasi untuk melakukan koordinasi dengan penegak hukum yang lain, misalnya dengan Hakim Petun, Mahkamah Agung, ya, kemudian dengan KPU, kemudian yang ketiga tentu adalah bagaimana kita membangun persepsi masyarakat terhadap pemilu melalui kegiatan sosialisasi, ya. Edukasi itu ya. Sosialisasi yang paling penting, bagaimana merubah cara pikir masyarakat terhadap pemilu serentak. Tidak mudah. Ini kan numpuk-numpuk nih pemilunya nih. Habis pemilu numpuk lagi pilkada. Mungkin belum bicara capek. Iya. Fisiknya. Maaf, masyarakat kita belum selesai disuruh datang TPS untuk pemilu, nanti nyusul lagi nih untuk pilkada. Nah, jadi tidak mudah, tentu butuh kerja keras dan kami akan melakukan persiapan sebaik mungkin tentang hal itu. Saya kira kami sudah melakukan banyak persiapan, ya, dan ini akan terus kami lakukan sampai nanti menjelang pemilu. Nah, terakhir Bu, ada pesan tidak untuk netizen di luar sana terkait dengan pemilu ini? Betul. Catat ya. Tolong netizen dicatat ya, apa kata Bu Dewi ya. Kita tuh hanya punya kesempatan satu kali untuk menentukan siapa nanti yang akan menjadi pemimpin di negara kita ini dan siapa yang akan menjadi wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, kesempatan yang akan kita gunakan kurang lebih 5 menit di TPS itu, ya, itu tidak sekedar datang mencoblos, tapi sesungguhnya kita sedang datang untuk membangun masa depan bangsa kita ini ke depan seperti apa. Betul. Maka gunakan hak pilih itu secara baik. Jadi pilih ya siapa yang kita kehendaki ya berdasarkan hati nurani kita. Jadi jangan terpengaruh politik uang, berita bohong ya dan isu-isu sara yang disebarkan dalam proses pemilu. Tapi bukan hanya di situ tugas kita. Sebelum sampai di TPS, tugas kita adalah mengikuti proses pemilu ini dengan baik. Mulai mengikuti tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pastikan kita terdaftar, pastikan saudara kita terdaftar, teman kita terdaftar. Kalau tidak terdaftar, laporkan kepada petugas terdekat. Kemudian ikuti tahapan kampanye dengan baik, pelajari visi misi program yang disampaikan, rekam jejaknya, tidak sekedar memilih karena dia teman, karena dia saudara, padahal tidak punya kapasitas misalnya seperti itu. Betul. Atau rekam jejaknya kurang baik ya, nah itu harus dipelajari. Jadi memilih itu punya pertimbangan rasional, betul. Tidak karena hal-hal lain yang bisa memberi efek yang kurang baik. Ya, jadilah pemilih rasional ya berarti. Betul. Kalau berkesempatan memenuhi syarat, terlibatlah sebagai penyelenggara, ya, baik itu pengawas TPS, pengawas kelurahan, atau KPPS, karena kita butuh orang-orang yang punya integritas. Karena penyelenggara itu juga di samping dia harus memahami teknis, dia harus punya integritas. Betul. Karena di tangan dialah tanggung jawab untuk menentukan ini suara untuk siapa dan tidak disalahgunakan. Oke, Bu Dewi, ini
Wah, luar biasa sebenarnya. Dan satu lagi yang kelupaan, patuhi protokol kesehatan ya. Iya, oh iya Itu benar lebih penting. benar benar. Ibu Dewi, kita dari Disfaculty mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bu Dewi kehadirannya udah mau memampukan waktu kami ini. dan Iya. banyak memberikan masukan-masukan, banyak memberikan pencerahan. Mudah-mudahan nanti kita bisa distribusikan informasi ini, Bu. Kepada Oke. masyarakat. Mm-mm. Dan jangan lupa Bu, Ibu sudah minum air Samarinda Dan pasti akan kembali lagi. kembali nanti. Ya, Sobat Disway, begitu tadi ya obrolan kita. Ingat untuk tetap menjaga akal sehat kita. Pastikan kita tidak terlibat dalam pelanggaran pemilu. Kalau kita tidak mau melapor, walaupun ada jalur lapornya, minimal kita tidak Melakukan. menjadi Bagian, bagian yang melakukan dari pelanggaran pelanggaran. itu ya. Intinya kita tetap harus demikian, good times.